Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari movie Kamen Rider Double yang berjudul Kamen Rider Double Forever A to Z The Gaia Memories of Fate. Di sini diceritakan seorang pria bernama Daido Katsumi berhasil mencuri Titu Gaia Memory dari Agent Foundation X. Pria itu mengambil koper dan menggunakan Titu Gaia Memory dengan huruf E untuk berubah menjadi Kamen Rider Eternal. Untuk menghalangi tindakannya, Tabata mengaktifkan fungsi penghancuran diri koper itu. Namun ternyata hal itu sia-sia karena Katsumi berhasil kabur. Namun koper Gaia Memory yang meledak membuat memori-memori itu tersebar ke seluruh penjuru Jepang. Sehingga Daido Katsumi memerintahkan anak buahnya untuk mencari ke-26 memori itu. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film kita diperlihatkan anggota Foundation X yang sedang membawa Titu atau tipe 2 dari Gaia Memory menggunakan helikopter. Dari sebuah pesawat, tiba-tiba seorang pria melompat memasuki helikopter itu dan mencuri satu Eternal Memory yang mereka bawa untuk Henshin. Tabata yang merupakan anggota Foundation X yang ingin melindungi Gaia Memory lainnya lantas meledakkan helikopter itu sehingga semua Gaia Memory terjatuh dan tersebar ke seluruh penjuru Jepang. Sementara Katsumi yang telah berubah menjadi Kamen Rider itu pun menemui keempat rekannya yang menunggu Gaia Memory untuk mereka. Namun karena ke-26 Gaia Memory itu telah tersebar, maka ia memerintahkan mereka untuk mencari dan mengumpulkannya kembali. Di sini ia pun berencana mengubah dunia menjadi neraka bagi semua orang. Suatu hari saat hujan turun, disiarkan sebuah berita tentang akan diadakannya pesta kembang api di kota Futo yang sangat cocok dikunjungi oleh pasangan muda. Di sini ternyata Ryu mengajak Akiko dan menghadiahkan tiket itu untuknya. Sementara Philip yang sedang berteduh bertemu dengan seorang anak. Di sana ia melihat kejadian sederhana yang terjadi pada anak itu yang mengingatkan Philip tentang kasih sayang seorang ibu. Saat hujan telah reda, tiba-tiba beberapa monster Dopan muncul dan menyerang warga kota. Philip yang melihat anak itu dan ibunya akan diserang Dopan lantas berlari menyelamatkan mereka. Namun saat Philip tak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka, tak diduga seorang wanita datang membantunya menembaki para Dopan. Melihat perawakan dan gaya wanita itu, ia lantas menduga bahwa wanita itu adalah Surot atau ibu dari Philip. Beruntungnya tak lama kemudian Shotaro tiba di sana sehingga mereka pun henshin untuk menghabisi para Dopan itu. Tak diduga ternyata di tempat berbeda juga terdapat Dopan lainnya yang sedang mengacau di kota. Beruntungnya Ryu Terui juga sampai dan berhasil mengalahkan mereka. Sementara di tempat sebelumnya, tiba-tiba seorang Dopan Cyclone muncul menolong ibu dan anak yang telah berada dalam bahaya. Hal itu pun sontak membuat Shotaro dan Philip terkejut dan bertanya-tanya. Saat Kamen Rider Double berhasil mengalahkan kedua Dopan itu, mereka pun mendapati ternyata para Dopan itu adalah rekan detektif mereka. Di mana ternyata mereka berubah dengan sendirinya menggunakan Gaia Memory yang mirip dengan milik Shotaro yang tiba-tiba menyatu dengan tubuh mereka. Hal itu tentu membuat Shotaro terkejut dan tak percaya. Namun wanita tadi dengan cepat merebut kedua Gaia Memory itu dari tangan Shotaro dan menjelaskan bahwa ia bernama Maria S. Cranberry, di mana ia mengaku sebagai tim investigasi khusus yang ditugaskan oleh Kepolisian Nasional. Maria pun menjelaskan bahwa itu adalah Gaia Memory tipe baru, di mana orang dapat menggunakannya tanpa ada slot yang ditanamkan terlebih dahulu pada penggunanya. Dan memori itu juga tak akan hancur walau penggunanya telah kalah dalam pertarungan. Namun memori yang telah tersebar karena insiden sebelumnya kemungkinan akan merubah warga kota menjadi Dopan jika mereka menemukannya. Maka dari itu, Maria meminta bantuan mereka untuk mencari ke-26 Gaia Memory itu untuk diserahkan kepadanya sebagai pihak dari kepolisian. Di saat itu juga Maria menceritakan kepada mereka tentang organisasi bernama Never yang dipimpin oleh Daido Katsumi, di mana mereka bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri dan kemampuan mereka sudah sangat dikenal. Namun saat Maria sedang memberi instruksi kepada mereka, Philip lantas mengira bahwa Maria kemungkinan adalah ibunya. Di saat Maria telah pergi, Shotaro yang curiga dengan gerak-gerik Philip lantas menanyakannya. Namun sayangnya Philip tak ingin memberitahukan hal itu pada Shotaro.
Tak lama kemudian Shotaro pun lantas menyelidiki ke-26 memori yang hilang itu. Sementara Philip yang masih penasaran dengan Maria lantas kembali menemui dan mengembalikan kotak musik yang ia temukan. Di sini Maria pun berkata bahwa Philip mengingatkannya pada anaknya yang telah meninggal. Sedangkan di tempat berbeda, Shotaro dan tim detektifnya akhirnya menemukan beberapa gaya memori. Di saat yang sama, salah seorang anggota Never juga sampai di sana dan langsung menyerang Shotaro. Seketika itu pun ia menggunakan hit memory untuk berubah menjadi monster. Hal itu pun membuat Shotaro mengejarnya dan pertarungan pun terjadi. Sementara di tempat berbeda, Luna Dopan lantas mengerahkan pasukannya untuk membantu Hit Dopan menghentikan Shotaro. Beruntungnya para Kroco itu berhasil dikalahkan dengan mudah. Hingga akhirnya satu persatu pasukan Never muncul dengan gaya memorinya dan Double berhasil dikalahkan. Di saat mereka terdesak, lagi-lagi Cyclone Dopan yang misterius datang menyelamatkan mereka. Setelah itu Shotaro dan Philip kembali mencari tahu tentang Daido Katsumi di gaya library. Dari sini akhirnya diketahui bahwa anggota Never ternyata adalah tentara yang dibentuk dari orang yang telah mati untuk menyaingi kemampuan gaya memori. Di sana Foundation X pun mendanai penelitian itu, namun sayangnya Foundation X akhirnya lebih memilih melindungi gaya memori sambil terus meneliti dan mengembangkan potensi mereka. Dan kini hal yang mereka takutkan pun terjadi, yaitu di mana para zombie itu berencana menjadikan seluruh manusia menjadi zombie seperti mereka dengan menggunakan gaya memori. Keesokan harinya pasukan Never pun mendatangi gedung Futo Tower di mana festival kembang api akan diadakan. Dan di sana mereka berencana menjadikan gedung itu sebagai markas dan tempat di mana operasi gaya memori dilancarkan. Setelah Titu gaya memori berhasil dikumpulkan, Maria pun menghubungi Philip untuk memintanya membawa gaya memori itu ke Futo Tower karena Maria dan timnya berencana melakukan penyelidikan di sana. Namun di saat Philip dan tim detektif sampai di sana, ternyata Daido Katsumi juga berada di sana. Ia pun lantas henshin dan bertempur dengan mereka. Ryu yang berniat membantu Double yang terdesak lantas diserang oleh Trigger Dopan. Saat Double berubah ke wujud ekstrim, tak diduga kekuatan mereka juga tak dapat mengalahkan Katsumi. Sehingga Katsumi menonaktifkan seluruh gaya memori mereka dengan eternal memorinya sehingga Kamen Rider Double dan Excel kembali ke wujud manusianya. Di saat anak buah Daido berusaha menyerang dan merebut gaya memori dari Akiko, tak diduga Maria menggunakan Cyclone Memory untuk berubah menjadi Cyclone Dopan dan melindunginya. Dan di sini pun akhirnya terungkap bahwa Profesor Maria selama ini ternyata adalah salah satu anggota Never yang berpura-pura memihak pada tim detektif agar ia dapat memanfaatkan Philip dan rekan-rekannya untuk menemukan dan merebut Titu gaya memori yang mereka kumpulkan. Keesokan harinya di sebuah media digital, Daido memperkenalkan siapa dirinya pada warga Futo dan senjata X-Bikernya. Di sana ia pun meminta pada warga Futo untuk menemukan satu gaya memori yang tersisa yang tersembunyi di tengah kota. Sebagai imbalan, bagi mereka yang menemukan maka ia akan diberi uang 1 juta yen. Menyadari hal itu, Ryu pun merasa masih ada kesempatan bagi mereka untuk menemukan memori itu dan menyelamatkan dunia. Namun Philip berpendapat lain. Ia merasa akan sulit menemukan satu memori itu. Terlebih lagi karena siaran barusan warga kota pasti akan memperebutkannya. Maka dari itu Philip merasa ia masih bisa melakukan pendekatan pada Maria. Walau Maria sempat mengkhianati mereka, namun Philip yakin Maria masih memiliki sisi baik. Karena ia telah beberapa kali menyelamatkan mereka, terlebih lagi karena Philip menduga bahwa wanita itu adalah Shurod ibunya. Namun Shotaro lantas berkata bahwa tak ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita itu adalah Shurod. Mendengar hal itu, Philip pun kesal dan memukulnya. Beberapa hari setelahnya, tampak warga Futo yang mulai rusuh karena memperebutkan memori yang mereka temukan. Sementara Shotaro akhirnya harus menyelidiki sendiri di mana memori itu berada setelah Philip pergi meninggalkannya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba bayangan Shokichi atau Kamen Rider School datang memberikan drivernya pada Shotaro. Namun di saat yang sama, Reika atau Hidopan juga sampai di sana hingga pertarungan mereka pun tak terelakkan. Sementara Philip yang kembali menemui Maria akhirnya kembali dijebak olehnya dan juga Daido. Dan di sana Daido pun menjelaskan yang sebenarnya kepada Philip, bahwa anak yang selama ini diceritakan Maria ternyata bukanlah dirinya melainkan Daido itu sendiri. Di mana saat Daido Katsumi seumur Philip, ia mengalami kecelakaan yang membuatnya tewas. Namun karena Maria tak menerima kenyataan itu, ia lantas menggunakan biostimulan untuk membangkitkannya kembali. Dan kini Maria pun telah bertekad untuk mengabulkan apapun keinginan Daido, termasuk Titu gaya memori yang diteliti oleh Shurod dan operasi X-Biker.
Perkataan Shotaro pun akhirnya terbukti. Di sini Philip akhirnya menyadari bahwa ternyata selama ini ia tertipu oleh Maria. Sedangkan Reika yang tengah bertarung dengan Shotaro juga menceritakan tentang rencana mereka yang akan menjadikan Philip inti dari operasi X-Biker itu. Saat Shotaro terdesak, beruntungnya ternyata memori terakhir itu selama ini tersembunyi di kantornya, dan itu adalah Joker Memory. Shotaro pun lantas menggunakan memori itu di driver yang Sokichi berikan sebelumnya, sehingga ia pun Henshin menjadi Kamen Rider Joker. Dengan kekuatan Joker itu, ia pun berhasil mengalahkan Hitopan. Setelah itu, Shotaro dan Ryu Terui pun bergegas menerobos Futo Tower untuk menyelamatkan Philip. Setelah berhasil masuk, ia pun lantas berhadapan dengan Kamen Rider Eternal yang menyekap Philip. Namun sayangnya di sini Shotaro berhasil dikalahkan sehingga Joker Memory jatuh ke tangan Daido. Dengan begitu maka ke-26 memori pun telah terkumpul dan operasi X-Biker pun dimulai. Di mana operasi ini dilakukan Daido untuk membunuh seluruh warga kota Futo dan mengubah mereka menjadi monster agar mereka bernasib sama seperti dirinya. Di saat Futo tak lagi memiliki harapan, beruntungnya Philip berhasil memanipulasi data di Eternal Memory menggunakan kekuatan Gaya Library dan membangkitkan kembali Gaya Memory. Melihat hal itu, Daido tentunya tak tinggal diam. Ia lantas mempercepat reaksi mesin itu, namun Maria yang diam-diam telah menemukan sosok anaknya dalam diri Philip lantas menyuntikkan biostabilizer pada Daido untuk menyelamatkan Philip. Daido yang merasa dihianati pun akhirnya menembak ibunya itu hingga tewas. Menyaksikan hal itu lantas membuat Philip marah sehingga kekuatannya tak terkontrol, sehingga alat itu pun hancur dan semua memori kembali aktif. Di sana kita pun diperlihatkan kenangan Maria bersama anaknya yang memiliki wajah yang mirip dengan Philip. Sementara Daido yang sempat sekarat akhirnya berhasil pulih. Di sini Philip yang telah terbakar amarah pun kembali bekerja sama dengan Shotaro dan Henshin. Di saat akan bertarung dengan Luna Dopan, diduga Eiji atau Kamen Rider Oz sampai di sana untuk membantunya. Sementara Oz mengalahkan Luna Dopan, Double pun pergi mengejar Daido. Sedangkan di tempat berbeda, Axel juga ternyata akhirnya berhasil mengalahkan Tiger Dopan. Di pertarungan sebelumnya, Double kembali ke wujud ekstrimnya. Secara bersamaan Eternal pun menggunakan ke-26 memori sehingga membuat Double tak berdaya. Walau sempat terdesak, akhirnya mereka kembali berevolusi ke wujud Cyclone Joker Gold Extreme dengan energi yang diberikan warga Futo kepada mereka. Dan dengan attack finishnya, akhirnya Kamen Rider Eternal akhirnya berhasil dikalahkan. Dengan begitu akhirnya Futo kembali terselamatkan. Dan Philip akhirnya meminta maaf karena sempat tak mempercayai Shotaro sebagai rekannya, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider Double kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.